Saya Andara Zahra. Saya Indri Natalia. Di sini kami berdua sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Mahira Zahra sebagai pemateri 1. Saya Nabila Umi Rahma sebagai pemateri 2. Saya Siti Rahmawati sebagai pemateri 2. Saya Rani Ramadhani sebagai pemateri 3. Saya Nin Mutia Nur Arfani sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Reski Wijaya sebagai editor. Saya Rama Al-Ghafari Prahasa sebagai videografer. Jadi, solusi yang bisa kita lakukan agar tidak ada lagi tindakan terorisme di Indonesia, yaitu yang pertama, dilakukan ada sebuah bom yang meledak di Sarinah. Kita akan Pemboman yang terjadi terjadi di depan Sarinah dan menewaskan sedikitnya 3 orang tewas dan atau yang biasa kita sebut ini kejadian sebagai bom JW Marriott yang pertama. Bahkan pada tahun 2009 sekali lagi Hotel Marriott diguncang teror serupa. Hari pagi di sini, saya tiap hari lewat sini memang. Kebetulan nggak bawa istri saya kaget sekali sini. Masih sampai situ, tiba-tiba meledak. Saya balik sini dong. Saya lihat ke sini, terus saya kesana meledak lagi. 12 Oktober 2002 terjadi aksi teror yang dikenal dengan peristiwa bom Bali 1. Alias Umar, alias Pak, alias Henry, alias Fediusa dengan pidana mati. Malang, ini kalau informasi terkininya ada sebuah ledakan saudara di pusat kota Makassar, Sulawesi Selatan yang terjadi di sebuah gereja katedral di Makassar, Sulawesi Selatan. Informasinya ini Jalan Kajawala Lido, Kota Makassar, kurang lebih sekitar 100 meter dari tempat saya melaporkan. Bisa dilihat para petugas masih terus melakukan olah TKP. Aksi terorisme di pintu masuk Gereja Katedral Makassar hari ini. Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Tak ada kata-kata yang cukup untuk para teroris. Kutukan pun tak memadai bagi mereka yang bengis. Kadang kita hanya bisa sekedar menangis. Tanda akal dan hati sudah amat teriris. Setidaknya kewaspadaan sudah menjadi mutlak. Sebab kapan saja bom bisa mudah meledak. Sembari merekatkan lagi ikatan sosial, supaya tak mudah disusupi para penjaga. Karena terorisme adalah musuh bersama. Siapkah kita membendungnya sebagai bangsa? Inilah penjelasan kelompok 3 mengenai terorisme. Terorisme adalah suatu tindak kejahatan yang menggunakan ancaman atau kekerasan secara sistematis, direncana, dan disengaja. Tujuan dari terorisme sendiri adalah membuat ancaman dan rasa teror yang semakin meluas. Korban dari terorisme sendiri adalah objek vital, lingkungan masyarakat, fasilitas publik, maupun fasilitas internasional. faktor-faktor terjadinya terorisme. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang semakin tidak menentu membuat orang rela melakukan apa saja, seperti membunuh, mengancam orang, bunuh diri, dan sebagainya. Maka dari itu, pemerintah harus segera merumuskan untuk melakukan rehabilitasi masyarakat. Yang kedua adalah faktor sosial. Ketika seseorang atau sekelompok orang memiliki tujuan yang sama, mereka akan mudah untuk berkomunikasi dan bergabung dalam kelompok radikal atau garis keras. Yang ketiga adalah faktor ideologi. Setiap kelompok pasti memiliki ideologi dan visi misi masing-masing. Berdasarkan terorisme yang terjadi di Indonesia, mereka dengan keyakinannya untuk melakukan jihad.
sini saya akan melanjutkan materi bentuk-bentuk terorisme. Yang pertama ada terorisme politis. Terorisme politis adalah terorisme yang mencakup kekerasan dan intimidasi dengan tujuan politik. Seringkali melibatkan nilai-nilai agama dan penggiringan opini publik. Contohnya itu menyebarkan informasi kepada kelompok lain demi mendapatkan dukungan politik. Yang kedua, ada terorisme non-politis. Terorisme non-politis adalah terorisme yang tidak didukung dengan tujuan politik, melainkan dengan motif-motif lainnya seperti motif ekonomi dan motif sosial. Contohnya itu adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Yang ketiga ada terorisme kuasi-terorisme. Kuasi-terorisme adalah terorisme yang tidak memiliki tujuan spesifik dan ideologi yang jelas. Contohnya itu adalah serangan terhadap individu yang dikarenakan konflik pribadi atau dendam pribadi. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk terorisme. Yang keempat yaitu terorisme revolusioner. Terorisme revolusioner adalah terorisme yang cenderung memicu perubahan besar atau revolusi berskala besar dalam status sosial, ekonomi maupun politik. Pada terorisme ini cenderung menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka atau menginspirasi kelompok tertentu untuk bergabung pada kelompok mereka. Nah, yang kelima yaitu terorisme subrevolusioner. Berbeda dengan terorisme revolusioner yang cenderung menggunakan kekerasan sebagai alat sebagai mencapai tujuan mereka, pada subrevolusioner ini mereka menggunakan taktik dalam terorisme tersebut. Mereka bisa dikatakan lebih berfokus pada simbol-simbol kekuasaan atau infrastruktur tertentu untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem pemerintahan yang berlaku pada saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021 disebabkan oleh motif balas dendam. Pelaku yang diduga merupakan anggota Jamaah Ansarud-Daulah atau JAD melakukan aksi ini sebagai pembalasan dendam atas kematian mentor mereka, Rizaldi. Rizaldi, seorang teroris JAD, tewas tertembak oleh Densus 88 pada tanggal 9 Januari 2021. Pelaku diduga merupakan anak buah Rizaldi yang merealisasikan perencanaan penyerangan yang sudah direncanakan sejak Januari 2021. Motif utama pelaku melakukan aksi ini adalah sebagai pembalasan dendam atas kematian mentor mereka dan bentuk kekecewaan atas penangkapan dan penembakan anggota JAD oleh aparat keamanan. Jadi saya saat ini sudah bersama dengan salah satu mahasiswi Universitas Sriwijaya. Boleh perkenalkan nama dan juga asal fakultasnya? Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Susyanugra dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oke, Anissa, sebelumnya Anissa sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang kasus pengeboman bunuh diri yang dilakukan di Gereja Katedral Makassar? Ya, sebelumnya saya sudah pernah mendengar berita tersebut. Lalu bagaimana tentang pendapat Anissa tentang kasus tersebut? Oke, sebelumnya Anissa mau nyampain turut berduka cita bahwa seperti yang kita tahu bahwa kasus terorisme itu terjadi lagi di Indonesia, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa terorisme itu bukan sekali dua kali terjadi di Indonesia tapi sering. Nah, Anissa sebenarnya udah cari tahu masalah terorisme yang terjadi di Makassar tersebut. Sebelumnya Anissa mau kasih pendapat. Anissa sebenarnya juga bingung mau kasih pendapat apa, soalnya ya dimana kasus terorisme itu pasti sangat dikecam di Indonesia. Bahkan mantan presiden kita Bapak Joko Widodo itu saja mengecam akan tindakan kasus terorisme tersebut. Dan Anissa juga baca bahwa pelaku dari terorisme itu merupakan sebuah termasuk dalam sebuah kelompok yang namanya itu Jamaah Ansarud-Daulah, dan ternyata setelah diteliti atau dianalisis bahwa ini berhubungan dengan kasus terorisme yang terjadi di Indonesia sebelumnya. Nah, di sini Anissa kayaknya lebih mau meluruskan ya bahwa stigma yang terjadi yang ada di masyarakat Indonesia itu lebih banyak mengaitkan terorisme itu terhadap sebuah agama, yang dimana menurut Anissa itu merupakan
pemikiran yang salah, yang dimana sejujurnya faktor utama pendukung orang itu melakukan sebuah tindakan terorisme itu adalah sebuah doktrin, yang dimana doktrin itu sangat berperan besar dalam kejadian kasus terorisme tersebut, karena suatu individu itu tidak bakal melakukan sebuah kejahatan yang sangat merugikan dirinya sendiri kecuali ada doktrin yang sangat kuat dari luar. Mungkin salah satu faktor pemicu dari adanya terorisme ini adalah doktrin tersebut. Oke, jadi saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya yang kebetulan juga berdomisili di Makassar. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalkan nama dan asal fakultasnya? Perkenalkan, nama saya Gafira Serjahvanika, saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Oke Kak Fira, jadi kakak sebagai salah satu masyarakat sipil yang mungkin pada saat kejadian tersebut kakak berada di lokasi, berada di daerah sekitar kasus terdampak. Kakak pasti udah pernah dengar dan pernah lihat nih tentang kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral di Makassar. Menurut boleh nggak sih kasih tahu ke kita kondisi terkini pada saat pasca kejadian tersebut? Jadi banyak masyarakat yang takut untuk ke gereja karena dengan adanya peristiwa tersebut. Polisi dan Polda Sulsel juga telah meningkatkan keamanan di beberapa tempat ibadah agar menghindari adanya kejadian tersebut. Oke, jadi sebagai salah satu masyarakat yang mungkin terdampak atas kasus tadi, apa sih tanggapan kakak atas kasus bom bunuh diri yang ada di Makassar ini? Baik, menurut saya peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan dan juga mengejutkan. Saya sebagai warga Makassar, saya juga turut prihatin dengan adanya kejadian tersebut. Aksi bom bunuh diri ini juga tidak hanya melukai puluhan orang, tetapi juga melukai rasa kedamaian, kemanusiaan, dan nilai toleransi di Indonesia. Penyerangan terhadap tempat ibadah juga merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan juga kebebasan beragama. Karena apapun konflik di belakang penyerangan tersebut, kekerasan juga bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Persatuan dan kerjasama antar berbagai masyarakat tetap menjadi kunci untuk menghadapi masalah ini di masa depan. Mungkin itu saja tanggapan saya terhadap kejadian ini. Baik, terima kasih Kak Fira atas tanggapannya. Jadi, solusi yang bisa kita lakukan agar tidak ada lagi tindakan terorisme di Indonesia yaitu yang pertama, dilakukannya pengembangan pendidikan agama yang seimbang sedari kecil sehingga tidak ada lagi pemikiran untuk melakukan aksi terorisme. Yang kedua, yaitu meningkatkan dan menegaskan pengawasan hukum sehingga para pelaku tidak ada lagi niatan untuk melakukan dan calon pelaku tidak berani untuk melakukan tindakan terorisme. Yang ketiga, diberikannya pendidikan yang berkualitas sehingga setiap individu dapat dibekali pemikiran kritis untuk tidak ada lagi pemikiran melakukan aksi terorisme. Yang keempat, dilakukannya pengembangan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan dan memperluas peluang kerja sehingga dapat menciptakan lingkungan yang stabil, aman, dan damai. Yang kelima, dilakukannya pengurangan media radikal untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong platform positif sehingga tidak ada lagi ideologi ekstrim untuk memicu aksi terorisme.